Jembatan Glendeng penghubung Tuban Bojonegoro resmi dibuka. Banner caleg roboh timpa pemotor di Tuban, korban dilarikan ke rumah sakit. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Jembatan Glendeng yang menjadi penghubung Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro kini telah resmi dibuka. Kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah diperbolehkan melintas di atas jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo tersebut. Jembatan Glendeng penghubung antara Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kota Kabupaten Bojonegoro secara resmi dibuka untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Kamis siang. Meski demikian, kendaraan yang melintasi di atas jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo ini dibatasi maksimal 8 ton dengan ketinggian maksimal 2,8 meter. Hal tersebut dilakukan lantaran jalan berada di kelas 3 dan menyesuaikan aturan yang ada. Sebelumnya, jembatan Glendeng ditutup total lantaran kondisinya rusak di bagian sisi kanan kiri jembatan dan mengalami penurunan pada konstruksi jembatan. Proyek rehabilitasi jembatan Glendeng dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban mulai bulan Agustus 2023 dan selesai pada awal bulan Februari 2024. Proyek rehabilitasi jembatan ini dikerjakan oleh PT Marga Karya asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi mengatakan, dibukanya jembatan Glendeng ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga, baik dari Kabupaten Tuban menuju Bojonegoro maupun sebaliknya, serta bisa memperlancar roda perekonomian masyarakat. Agung menambahkan total pagu anggaran yang disediakan berasal dari APBD Kabupaten Tuban sekitar 20,8 miliar rupiah. Sementara untuk struktur jembatan sendiri diperkirakan mampu bertahan hingga 50 tahun, mengingat pengerjaan jembatan sudah dilakukan pengeboran pondasi sedalam 48 meter. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu masyarakat dari dua kabupaten hari ini bisa tuntas. Harapan kami jembatan ini bisa lebih mendekatkan kedua kabupaten. Kemudian juga harapan kami roda perekonomian, jalur distribusi barang jasa bisa lebih lancar sehingga mendapatkan efek yang luar biasa sehingga perekonomian masyarakat dua kabupaten bisa lebih meningkat. Total anggaran Pak yang dilakukan? Total anggaran sekitar 20,8 miliar. Dari ini kita kerjakan mulai dari awal tahun, alhamdulillah selesai hari ini. Dan masyarakat bisa nanti langsung aja, ini sudah banyak yang menunggu, biar nanti masyarakat segera untuk melaksanakan atau menggunakan jembatan ini. Sementara itu dibukanya jembatan Glendeng sangat disambut antusias oleh masyarakat. Pasalnya kini untuk aktivitas lebih mudah dan tidak perlu lagi memutar arah lebih jauh. Pak, perasaannya jembatannya begini Pak? Senang banget. Mau kemana Pak ini Pak? Dari mana mau kemana? Biasa lewat sini Pak? Iya. Kemarin belum jadi gimana Pak? Wah, belum sebelum. Tapi sekarang gimana? Ya, nyaman sekarang. Waktunya. Boleh tahu nama Pak? Harapannya Pak? Harapannya jembatan ini bisa kuat seperti yang dulu aja. Edo Jody Aldian, JTV Tuban. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sentra kuliner Sukodadi Kabupaten setempat. Akibat kejadian ini, kerugian negara ditaksir ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sentra kuliner Sukodadi atau SKS di Kabupaten setempat. 4 tersangka masing-masing adalah SR, mantan Kades Sukodadi, RY selaku Direktur BUMDes, HB selaku Bendahara BUMDes, dan FR selaku Sekdes Sukodadi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lamongan, Fadli Arbi mengatakan, berkas 4 tersangka tersebut masih tahap 1 dari jaksa penyidik ke jaksa peneliti terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan penelitian pada berkas tersebut. Berkas tersebut telah dilimpahkan pada hari Jumat lalu, sehingga jaksa peneliti mempunyai waktu 7 hari.
Fadli Arbi menambahkan kasus dugaan korupsi pembangunan SKS berawal dari pengaduan masyarakat. Petugas Kejari Lamongan selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Jika nantinya berkas sudah dianggap lengkap oleh jaksa peneliti, selanjutnya akan dilakukan tahap 2 untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara diketahui pembangunan SKS di bawah BUMDes Sukodadi tahun 2021 hingga 2022 tersebut menelan anggaran sekitar 2,5 miliar. Anggaran berasal dari swadaya masyarakat dengan pembelian seharga Rp45 juta per stan. Sedangkan pembangunannya juga menggunakan bantuan dari dinas terkait tahun 2019 serta anggaran dana desa tahun 2022. Namun kini bangunan tersebut justru mangkrak. Sekarang itu kita sudah menetapkan 4 tersangka untuk atas dugaan pembangunan sentra kuliner di Sukodadi. Dan sekarang prosesnya dari jaksa penyidik menyerahkan ke jaksa peneliti untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Setelah dalam jangka waktu 7 hari nanti akan ditentukan sikap oleh jaksa peneliti apakah itu dinyatakan lengkap atau tidak. Ketika nanti berkas perkara itu tidak lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada jaksa penyidik untuk dilengkapi berkas perkara tersebut. Dan setelah itu akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh jaksa penuntut umum dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Kira-kira sampai kapan, Pak, kelengkapan berkas itu sendiri, Pak? Nanti setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti. Akibat dugaan korupsi tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, asisten pelatih Persibo Bojonegoro, Agus Supriyanto mentargetkan timnya bisa menyapu bersih sisa pertandingan di grup MM Liga 3 PSSI Jawa Timur dengan kemenangan. Hal tersebut untuk menjaga tren positif Persibo sekaligus mengunci posisi puncak klasemen. Persibo Bojonegoro akan melakoni laga terakhir di grup MM Liga 3 PSSI Jawa Timur melawan Persidekap Kabupaten Kediri di Stadion Legend Haji Sudirman 1 Februari 2024. Meskipun sudah dipastikan lolos menuju ke putaran Liga 3 Nasional, Persibo tetap mentargetkan menang untuk menjaga tren positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh asisten pelatih Persibo Bojonegoro, Agus Supriyanto, usai Persibo menjamu PSM Madiun. Menurutnya, pertandingan melawan Persikap pihak akan tetap menurunkan skuad terbaik. Hal tersebut untuk dapat menyapu bersih semua pertandingan sisa grup MM dengan kemenangan. Meskipun sudah dipastikan lolos ke putaran nasional Liga 3, Persibo akan tetap mentargetkan demi menjaga tren positif Persibo sekaligus mengunci posisi puncak klasemen. Untuk pertandingan selanjutnya, Coach, mungkin ada strategi tertentu atau memainkan para pemain lolos kedua? Ya, tetap poin 3. Tetap poin 3 karena kita tetap pengen grafik kita inginkan tetap naik. Jadi tidak turun ya. Tetap kita apalagi kita juga pengen sapu bersih di partai besok. Sebelumnya dari 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh Persibo Bojonegoro di grup MM, anak asuh Iwan Setiawan berhasil mencatatkan tren positif dengan 2 kemenangan. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Banner caleg roboh timpa pemotor di Tuban, korban dilarikan ke rumah sakit. Informasinya saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang pemotor di Kabupaten Tuban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran tertimpa banner calon legislatif yang roboh. Korban mengalami luka robek pada kaki bagian kiri.
Petugas kepolisian langsung membopong seorang wanita pengendara motor yang terluka ke Rumah Sakit Umum Kusma Kabupaten Tuban. Pemotor tersebut mengalami luka robek pada bagian kaki kiri setelah tertimpa banner caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional di Jalan Al-Falah 1, Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Rabu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Sikrotul Mauidoh, 38 tahun, warga Kelurahan Ronggomulyo, Tuban mengendarai motor Beat bernomor polisi S2038HX melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, banner caleg DPR RI Pandapil Tuban Bojonegoro, Rahmat Santoso yang terpasang di samping jalan setempat tiba-tiba roboh dan menimpa korban. Akibatnya, korban langsung terjatuh dari motor dan mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kiri. Oleh petugas kepolisian setempat, korban langsung dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, petugas juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Kecelakaan pada hari Rabu tanggal 31 Januari pukul siang tadi jam 13:15 di Jalan Al-Falah 1, Kelurahan Lasari, Kecamatan Tuban. Kronologinya, sepeda motor ini berjalan dari arah barat ke timur yang dikemudikan oleh Bu Sikrotul Mauidoh. Pada saat berjalan dari arah barat ke timur, tepatnya di Jalan Al-Falah 1, ada banner dari sisi kiri, itu bertepatan pada saat kendaraan melintas, banner ini kemudian jatuh ke arah jalan. Akhirnya mengenai pengemudi sepeda motor tersebut. Kondisinya saat ini seperti apa nih? Kondisinya yang pada waktu di TKP tadi, yang bersangkutan ini luka di kaki sebelah kiri, sobek kira-kira ada kalau lebih dari 6 cm yang mengeluarkan darah banyak. Sementara itu, pihak RSUD Tuban mengaku masih melakukan observasi dan melakukan rongsen untuk mengetahui kondisi korban, apakah mengalami patah tulang atau tidak. Kondisinya gimana? Kondisinya saat ini luka di kaki kiri, sedang dijahit. Rencana nanti dilakukan ronsen di kakinya. Selain kaki, luka apa di situ? Hanya kaki saja, kebetulan mengenai pada bagian kaki kiri. Sampai patah atau gimana? Nah, itu nanti dibuktikan dari hasil ronsennya, Pak. Kita nggak tahu, pastikan ronsennya. Pada umumnya, banner yang terpasang di jalan raya sangat membahayakan pengguna jalan. Terlebih banner-banner tersebut sebagian besar dipasang menggunakan tiang penyangga bambu. Kondisi tersebut membuat banner bisa lepas jika kurang kuat dan rawan roboh jika terkena angin kencang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, terjangan angin kencang membuat sebuah pohon roboh menimpa dua mobil yang sedang terparkir di samping bank milik pemerintah di Kabupaten Jombang. Selain membuat mobil ringsek, pohon juga menimpa warung hingga ambruk ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, tumbang pada Rabu sore. Pohon yang ada di tepi ruas Jalan Nasional Jombang Madiun ini roboh menimpa sebuah mobil operasional milik bank plat merah. Kondisi mobil bagian atap ringsek tertimpa dahan hingga tidak bisa dikeluarkan. Sementara satu mobil lainnya hanya tertimpa dedaunan dan bisa dievakuasi. Sejumlah petugas dari BPBD berusaha memangkas dahan dan ranting untuk mengeluarkan bangkai mobil. Selain menimpa mobil, pohon tumbang juga menyebabkan sebuah toko buah ringsek hingga terdorong masuk ke aliran sungai. Warga setempat Nursa mengatakan insiden ini bermula saat hujan turun lebat disertai angin kencang. Angin yang datang dari arah utara menyapu ke selatan kedua buah pohon yang berdekatan. Akibatnya dua pohon tersapu dan tidak mampu hingga tercabut dari akarnya dan tumbang. Saat kejadian, mobil sedang diparkir dekat kantor. Tahunya apa hujan deras jam berapa hujan lebat jam 3 terus tumpang. Ada berapa mobil yang tertimpa? Dua mobil? Iya. Ada orangnya Pak? Nggak ada. Pohonnya nabrik. Selain mobil apa lagi? Nggak ada. Warung itu Pak? Warung buah itu. Iya. Buahnya kentir semua. Petugas dibantu warga masih terus melakukan evakuasi dengan cara memotong ranting dan dahan dengan alat mesin potong. Rindangnya ranting membuat proses evakuasi berjalan lambat. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa.
Hanya kerugian material yang sampai saat ini masih dihitung oleh petugas. Saiful Mualimin, CTV Jombang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menggelar simulasi pemungutan suara pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Dibutuhkan waktu 2-3 menit bagi warga untuk menyalurkan hak pilihnya, mulai pengambilan surat suara, mencoblos di bilik hingga memasukkan ke kotak suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro di pendopo kantor Balai Desa Campurrejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kamis. Simulasi dibuat semirip mungkin dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Jumlah surat suara peserta ukurannya dibuat mirip dengan surat suara pemilu 2024, hanya nama maupun logo partai diganti dengan buah. Dari simulasi yang dilakukan dibutuhkan sekitar 2-3 menit bagi warga yang menggunakan hak suaranya, mulai pengambilan surat suara, mencoblos di bilik, hingga memasukkan ke kotak suara. Selain pemungutan, petugas juga melakukan penghitungan suara. Dari total 50 DPT atau 50 suara dalam simulasi, dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk melakukan penghitungan hingga rekapitulasi suara. Tidak sama kemudian untuk yang provinsi, DPD, RI, dan kabupaten tidak akan sama untuk CHC. Di sini kemudian DPR, berarti untuk CHC DPR isinya hanya ada 1. Ya, kemudian nanti untuk yang CHC DPD isinya 2. Diketahui bahwa pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang, Kabupaten Bojonegoro memiliki DPT sebanyak 1.033.836 pemilih. Samsul Alim, CTV Bojonegoro. Petugas evakuasi 46 ekor ular di rumah warga di Bojonegoro. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan masih di Skesa Bengawan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mengevakuasi puluhan ekor ular yang masuk ke sejumlah rumah warga. Mayoritas ular yang dievakuasi tersebut adalah jenis kobra dan piton. Sejak memasuki musim penghujan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Pemkab Bojonegoro menerima banyak aduan masyarakat terkait keberadaan ular di pemukiman warga. Bahkan selama awal bulan Januari hingga 29 Januari 2024 ini, tercatat petugas sudah menangkap atau mengevakuasi sebanyak 46 ekor ular. Mayoritas merupakan ular jenis kobra dan piton atau sanca kembang. Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro Ahmad Gunawan mengatakan mayoritas ular yang dievakuasi berada di dalam rumah, baik di permukiman padat maupun berada di pinggir atau kawasan hutan. Pasalnya, saat musim hujan, ular akan mencari tempat yang lembab dan gelap untuk bersembunyi. Selain mencari tempat lembab, faktor lain yang menyebabkan ular masuk rumah adalah mengejar mangsa seperti tikus. Sementara panjang ular yang dievakuasi bervariasi, mulai dari 500 cm hingga 4 meter. Seperti di wilayah Kecamatan Temayang, petugas mengevakuasi 2 ular sanca sekaligus yang bersembunyi di atap rumah dengan panjang 3 dan 4 meter. Selama bulan Januari sampai dengan tanggal 29 ini ya, hari ini hari Senin, itu kurang lebih 46 kali penanganan kejadian
untuk evakuasi ular di wilayah Kabupaten Bojonegoro oleh Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro. Itu mayoritas ular jenis apa Pak? Yang mayoritas ada ular jenis kobra dan ular piton. Pak, ini kira-kira kenapa Pak kok tinggi ya menurut data? Ya, sebenarnya kalau melihat musimnya ini bisa dikatakan wajar kalau menurut kami, karena biasanya memang kalau menurut siklus hidupnya ular pada musim pancaroba dari kemarau ke penghujan dan awal-awal musim penghujan memang banyak sekali kemunculan ular terutama yang di pemukiman. Petugas Damkarmat Bojonegoro memberikan sejumlah tips untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah, seperti tidak menumpuk barang di rumah yang tidak diperlukan. Bersihkan secara rutin area dalam dan luar rumah. Berikan wangi-wangian yang menyengat, karena aroma wangi cenderung tidak disukai ular. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, untuk kesekian kalinya seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik yang dipasang untuk jebakan tikus di sawah miliknya. Korban mengalami luka bakar pada kakinya karena terjerat kawat yang dialiri listrik oleh genset. Tangis histeris keluarga korban pecah begitu melihat jasad Sugito, 45 tahun, dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa. Bahkan anak dan istri korban nyaris pingsan saat mengetahui jasad bapaknya telah tewas. Diketahui korban Sugito, warga desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ini ditemukan tewas di area persawahan miliknya pada Rabu dini hari. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Sutio yang saat itu melintas di jalan dekat lokasi kejadian. Warga hanya menemukan sepeda motor korban di tepi jalan. Saat dilakukan pencarian, ternyata korban sudah dalam kondisi tengkurap dengan kaki terjerat kawat beraliran listrik. Diketahui kawat tersebut dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Atas kejadian itu, warga langsung membawa jenazah korban ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara polisi yang mendapati laporan langsung melakukan pemeriksaan serta olah TKP. Dugaan sementara, korban tewas murni karena tersengat listrik jebakan hama tikus di sawahnya sendiri. Sudah setrum itu. Kondisinya gimana Pak setelah Bapak lihat pertama? Terus? Ya gitu aja. Ada jeratan atau gimana Pak? Jeratan di kaki kelihatan. Itu terjerat apa Pak? Kawat. Dendrat. Untuk jebakan tikus itu? Jebakan tikus. Itu ada aliran listriknya gitu Pak? Pakai genset Pak. Pakai genset? Itu memang kesehariannya memang dipasang jebakan itu Pak? Baru aja masang. Tapi ini sawahnya sendiri gitu? Ya, sawahnya sendiri. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta mengamankan mesin genset dan kawat yang dipakai untuk jebakan tikus. Polisi menghimbau para petani untuk tidak lagi memasang perangkat listrik jebakan hama tikus meski sumber listrik berasal dari mesin genset. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Suyatno, kakek didakwa curi seekor ayam, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum membacakan nota keberatan terhadap surat dakwaan jasa penuntut umum. Suyatno terdakwa kasus pencurian seekor ayam, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Rabu siang. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun poin nota keberatan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa, yakni Hanafi dan Sujito. Di antaranya, jika jaksa penuntut umum tidak memuat atau merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan. Dalam hal ini, jaksa dinilai tidak cermat dalam menyebutkan unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian tidak menyantumkan keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal 362 KUHP, jaksa penuntut umum tidak mencantumkan keadaan melekat mengenai tindakan yang dilakukan terdakwa, atau tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa tindak pidana pencurian.
serta penasehat hukum menyampaikan nota keberatan lantaran jaksa dianggap salah merumuskan pasal dalam dakwaan. Penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menerima keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan penuntut umum sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau tidak diterima. Kemudian perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan terdakwa dan memulihkan harkat martabat nama baik terdakwa. Pak, dalam eksepsi ini apa yang dibacakan, Pak? Kami menolak seluruh dakwaan yang disampaikan JPU kemarin. Kenapa menolak? Ya, karena dari dua unsur yang kami sampaikan, mengenai unsur pasal 362 juga tidak sesuai karena di dalam dakwaan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang disampaikan. Berapa penyampaian tadi? Berapa poin yang disampaikan? Ada 4 poin, cuman yang paling prinsipal adalah pada kita menolak seluruh dakwaan menggunakan pasal 362 dan 480. Selain upaya apa? Upaya ya, kami masih mengajukan permohonan ini semoga dikabulkan oleh hakim seluruhnya. Sidang dilanjutkan kapan, Pak? Besok hari Kamis. Besok ada jawaban tanggapan eksepsi dari kami. Selanjutnya sidang akan kembali digelar dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.